Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan sistem daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam wadah dengan informasi yang dapat dilihat dalam www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum. Nah, praktikum ini adalah praktikum yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Kita sudah melihat bagaimana maksimum likelihood untuk menyelesaikan estimasi parameter secara manual, baik itu untuk satu parameter maupun dua parameter. Kita sudah dapat melakukan perhitungan dengan baik dan kita sudah memahami teori itu dengan baik. Nah, tibalah saatnya kita akan membahasnya dengan menggunakan secara berkomputerisasi. Nah, software yang kita pilih adalah software R, di mana R sangat baik sekali untuk menyelesaikan hal-hal yang berbau-bau hitungan numerik. Oke, dan software R merupakan software pilihan untuk bagi pakar atau para peneliti di bidang statistik. Oke, kita akan lihat beberapa teori pendukung sebelumnya, di mana pada teori sebelumnya ini kita telah mengetahui bahwa ada suatu fungsi densitas peluang. Nah, ini dia. Fungsi densitas peluang ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi fungsi densitas yang ini itu udah kita bahas pada teori sebelumnya. Ini merupakan suatu fungsi densitas yang berparameter satu yang sangat sederhana, tetapi penyelesaiannya tidak bisa langsung diselesaikan dengan menggunakan metode maksimum likelihood seperti keistimewaan yang ada pada distribusi eksponen. Oleh sebab itu, kita memerlukan jasa bernumerik menggunakan teknik Newton-Raphson. Nah, di mana hal-hal yang perlu diketahui dalam Newton-Raphson itu secara tuntas telah dipelajari pada video-video sebelumnya. Lihat kembali video-video sebelumnya. Nah, fungsi densitas peluang ini tentu pertama sekali kita akan dapatkan likelihood dan turun menjadi suatu log likelihood. Nah, ini fungsi log likelihood dinotasikan dengan L kecil. Nah, fungsi log likelihood ini kalau mau kita gunakan bahasa R, tentu penulisannya seperti bentuk yang seperti berikut. Tanda sigma kita beri istilah sum sigma log 1 tambah alfa XI, ini log 1 tambah alfa XI. Nah, perlu diingat hal-hal sepele seperti penulisan perkalian itu jangan sampai lupa meletakkannya. Dan kurang N logaritma 2. Nah, tanda-tanda kurung juga. Nah, sum logaritma, ini sum tentu dikurung seluruhnya dulu. Lalu untuk log juga dikurung. Nah, ini yang hal-hal seperti ini jangan sampai tidak paham apa tujuan kita kasih kurung. Artinya kita melakukan operasi 1 tambah alfa kali XI dulu, baru dilogaritmakan dulu,
baru di summation dulu. Jadi cara kurung itu sendiri ada maksudnya gitu. Jadi kalau kurung dulu, kalau saudara lihat pada 1 tambah alfa LXI ini akan dikurung nih, 1 tambah alfa XI ini akan diselesaikan terlebih dahulu, lalu setelah itu baru masuk kurung berikutnya adalah kita logaritmakan, lalu baru kita operasikan jumlah sum. Nah, kurang N kali log 2. Sekali lagi, kalau pada penulisan matematis manual, N log 2 ini orang sudah paham ini N kali log 2. Tetapi dalam bahasa komputer, kali itu dicantumkan dengan menggunakan tanda perkalian. Nah, lalu setelah dapat log likelihood, tentu kita dapatkan turunan pertama. Log likelihood ini dia turunan pertama. Ini telah kita bahas pada teori sebelumnya. Ini turunan pertamanya. Nah, cara merubah bentuk ini ke dalam bahasa komputernya itu dapat kita lihat seperti berikut gitu. Sum tetap sum. Nah, di sini ada X per 1 tambah X. X per 1 tambah X. Jadi selesaikan dulu yang dalam kurung. Pembaginya 1 tambah alfa XI, baru X per 1 tambah alfa XI, baru disum. Nah, operasi-operasi pemindahan dari secara teoritis ini ke dalam bahasa komputer ini harus kita memahami dengan baik. Letak tanda kurung menggunakan tanda kali itu harus jelas gitu. Seperti ada 1 per 1 tambah alfa XI ini dikurung terlebih dahulu. Artinya kita dalam mengerjakan komputer nanti akan menyelesaikan dulu 1 tambah alfa kali XI kali X baru di sini. Setelah dapat baru X per 1 tambah alfa X. Setelah dapat baru dia akan lakukan summation atau penjumlahan. Lalu setelah dapat turunan pertama dari likelihood, log likelihood, kita akan dapatkan turunan kedua dari log likelihood. Ini turunan kedua secara matematis. Nah, secara bahasa programnya atau program yang akan ditulis ke dalam bahasa komputer, bahasa R tadi akan menjadi seperti ini. L absen theta dia beri nama S. Ya, beri nama itu terserah. Mau S, mau X, mau R, terserah. Turunan kedua dia beri nama J bar. Nah, ini juga cara penulisan. Perhatikan baik-baik. Jadi dibagi dulu. Tanda dibaginya ini dikurung, diselesaikan dulu. Lalu baru X dibagi 1 tambah alfa X. Kurung lagi. Baru kedua-duanya itu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kurung sekali lagi baru jumlahkan. Sesuai yang diamanatkan oleh bentuk teoritisnya. Kerjakan dulu 1 tambah alfa kali X, itu adalah untuk perintah kepada komputer. Lalu bagi X dengan 1 tambah alfa X. Lalu setelah itu dikuadratkan dulu. Lalu setelah itu baru dijumlah. Nah, ini adalah ilmu atau bentuk umum dari Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson. Nah, di sini penulisannya alfa tadi menjadi alfa tambah S. Nah, kenapa di sini ada perbedaan? Di sini minus, di sini tambah. Karena minus ketemu minus. Nah, ini coba lihat. L double absennya minus. Tandanya di sini adalah minus, tentu minus ketemu minus jadi plus, maka di sini dibuat menjadi plus. Nah, namanya penamaan terserah, mau alfa 1, mau alfa 2, terserah. Ini ditransformasi ke dalam bahasa komputer. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Bagaimana cara merubah bahasa teoritis ke dalam bahasa
pemrograman komputer. Sehingga bentuk umum dari Newton-Raphson ini seperti teori yang kita pelajari itu nanti akhirnya akan seperti ini gitu. Nah, setelah kita memahami bahasa komputer tadi, barulah kita cobakan praktekkan. Nah, cara mempraktekkannya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, ini data diberikan. Dalam teori itu ini datanya. Data diberikan. Lalu data diberikan, lalu akan kita coba dengan komputer nanti menghasilkan iterasi satunya benar, iterasi satunya 0,6 bukan. Nilai awalnya diberikan 0,6. Nah, iterasi satunya betul enggak 0,50409191. Iterasi keduanya betul enggak 0,49444591. Iterasi ketiganya betul enggak menjadi 0,4943927. Dan iterasi keempatnya betul enggak 0,4943927. Nah, kebetulan iterasi 3 dan 4 ini tidak berubah lagi. Sehingga iterasi ke seterusnya dia tidak akan berubah lagi. Nah, ini yang akan kita coba praktikumkan dengan menggunakan bahasa R. Oke, kalau begitu kita akan coba lihat R-nya. Bagaimana R akan mendapatkan nilai-nilai seperti yang dihasilkan dalam tabel. Kita buka R kita tutup dulu. Kita ambil R kita. Oke, ini R kita. Nah, nih. Nah, seperti biasa, tentu kita masukkan data dulu. Nah, ini data kita. Data yang ada, yang diberikan dalam soal tadi itu kita buat datanya semua kita ketik aja seperti X kecil kurang pakai tanda C. C baru buka kurung, semua angka diketik, pembatas angka itu adalah koma. Nah, ini adalah data. Nah, ini data. Nah, ini adalah semua program yang dihasilkan dari merubah bahasa teoritis ke dalam bahasa R. X itu adalah data. Mana datanya? Ini seluruhnya datanya telah kita ketik. Buka dengan buka kurung, tutup dengan tutup kurung. Nah, ketika untuk pindah ke spasi, tanda koma berikan dulu, baru di awal tidak perlu lagi tanda koma. Sama hal berikutnya, ketika kita mau pindah baris, angkanya kita tutup dengan kurung dan seterusnya, pada di akhir kita pakai tutup kurung. Nah, lalu kita pindahkan semua bahasa teoritis yang telah dirubah ke dalam bahasa R tadi. Ada X, nilai awal, nah ini alfa 0, kita ambil alfa 0-nya 0,6. Lalu alfa 0 kita sebut menjadi alfa, alfa tadi alfa 0. Nah, ini S tadi, L absen theta tadi. Ini J bar tadi, ya ingat J bar tadi L double absen theta. Nah, ini tadi yang menjadi rumus alfa 1 menunjukkan iterasi pertama. Alfa 1 adalah alfa tambah, ingat L absen theta per L double absen theta. Adapun tanda plus saudara sudah tahu penyebabnya. Nah, ini kenapa plus ya? Ini sebenarnya kan minus. Oke, enggak masalah. Dibuat minus pun enggak jadi masalah. S minus. Kalau mau buat tanda minus, tapi di sini nanti pakai tanda kurang-kurang gitu. Oke, kurang, tutup kurung. Nah, kurang seperti biasa. Minus, minus. Nah, ini. Nah, kalau membuat gini juga enggak jadi masalah. Tapi kita tidak mau ribet. Kita anggap saja ini menjadi plus. Karena tadi minus ketemu minus, dia telah menjadi plus. Oke, kita tidak mau ribet. Nah, kalau begitu,
Bagaimana caranya untuk melihat iterasi pertama? Coba lihat tadi, ini adalah alfa 0 nilai awal. Alfa 0 itu kita tukar namanya alfa menjadi alfa, sehingga S tetap menggunakan alfa, J bar telah menggunakan alfa. Nah, alfa yang tertulis pada S atau L absen theta ini adalah alfa yang alfa 0 gitu. Karena alfa menyatakan dirinya itu adalah alfa 0 atau alfa awal. Nah, sehingga hasil proses ini kita sebut dengan alfa 1. Apa alfa 1? Iterasi pertama. Nah, coba kita jalankan. Cara menjalankan, sorot semua data X. Kita run, cari bahasa di sini di submenunya, run line or selection. Kita run, lalu kita pindah ke layar konsol, ambil di sini Windows, pindahkan konsol. Nah, ini adalah semua data yang telah kita panggil dari layar script. Kalau mau manggilnya ketik saja X, enter. Oh, ini X-nya huruf besar, kita ambil kecil, caps lock X, enter. Nah, ini semua data yang kita ketik yang berasal dari buku tadi. Kalau mau lihat layar sekali dua boleh, pakai horizontal boleh. Horizontal yang di bawah script, yang di atasnya itu adalah layar konsol. Kalau mau pakai vertikal juga boleh. Yang ini script, yang ini konsol. Ingat, script untuk membuat rumus, sedangkan konsol untuk menjalankan rumus. Nah, kita coba jalankan iterasi pertama. Dari X tadi kita run sampai ke alfa 1. Oke, lalu kita pilih run line selection. Nih, kita run. Oke, semuanya telah menyatakan merah. Saudara lihat di sini tidak ada yang hitam atau biru, artinya programnya jalan. Lalu kita panggil alfa 1. Alfa 1, enter. Nah, nilai alfa 1 0,5040191. Nilai awal tadi 0,6, iterasi 1 0,50191. Oke, hasilnya kita cek tadi sebelumnya seperti apa di teori kita, di contoh tadi seperti apa. Kita ambil lagi R tadi. Nah, share. Nah, ini iterasi 1 kita. Ternyata iterasi 1 mempunyai nilai yang sama. Nah, ini coba lihat. 0,5040191. Sama persis seperti yang kita kerjakan dengan menggunakan R. Kita lihat iterasi 2, 049445591. Coba kita jalankan dengan menggunakan R. Bisa enggak ketemu? Kita coba stop share. Kita ambil lagi R kita. Nah, ini dia. Kita share. Oke, nah kita besarkan layarnya dulu. Nah, kita lihat. Tadi di atas ini adalah operasi untuk menghasilkan iterasi pertama. Nah, sekarang kita akan melaksanakan iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua seperti kita ketahui, alfa sekarang bukan lagi alfa 0, tapi alfa iterasi 1. Karena kita mau cari iterasi kedua, tentu alfa tadi bukan lagi alfa 0, tapi alfa 1. Jadi dalam R, L absen theta yang ditulis oleh S ini, dia alfa ini akan membaca alfa si alfa 1. Karena ada kita katakan, wahai program, kalau ada bacaan alfa, itu istilahkan dengan alfa 1. Nah, itu telah kita berikan. Kenapa alfa 1? Karena kita menyebut iterasi pertama tadi dengan alfa 1. Nah, setelah dia menjalankan, hasilnya nanti kita sebut dengan alfa 2. Rumusnya tetap sama. L absen theta sama L double absen theta sama. Rumusnya tetap sama, alfa tambah SJ bar.
Tapi alfa yang di sini yang dia baca adalah alfa 1. Bukan lagi alfa 0 atau alfa awal gitu. Oke, kita jalankan pula iterasi kedua. Oke, kita doublekan dulu Windows vertikal. Ada 2. Kita jalankan yang iterasi kedua mulai dari alfa 1 sampai alfa 2. Run. Run line selection. Nah, pindah. Nah, setelah pindah, kita panggil alfa 2. Alfa 2. Enter. Nah, hasilnya coba lihat. 0,4944591. Sama persis dengan yang di buku. Oke, sama persis. Sama yang dihasilkan oleh buku tadi. Mana dia? Ah, ini dia. Share. Nah, nih. Ini iterasi kedua. Kita akan lihat iterasi kedua. Ini iterasi kedua tadi. 0,4944591. Kita lihat iterasi 3, 0,4943927. Ingat, coba diingat angka belakangnya 3927 sehingga kita tidak bolak-balik lagi. 494 angka belakangnya beda 3927. Kita akan menggunakan R untuk menyelesaikan ini kembali. Oke, kita stop share. Kita share lagi R. Oke, share. Oke. Nah, kita besarkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke alfa ketiga. Iterasi 3. Nah, iterasi 3 alfanya berubah lagi. Alfanya harus disebut alfa 2. Jangan lagi sebut alfa 1 karena kita alfanya berubah alfa 2. Nah, pada rumus L absen theta atau S, alfa yang di sini dia akan baca alfa 2. Sama alfa di sini pun dia akan baca alfa 2. Jadi kalau kita mau cari iterasi ketiga, kita sorot. Hasilnya kita sebut alfa 3. Jadi kita sorot, kita run, kita Windows panggil konsol. Kalau enggak mau buka layar 2, enggak apa-apa. Tinggal diganti-ganti aja layarnya. Kita panggil alfa 3. Ingat tadi ujungnya adalah 3927. Wah, teng-teng. Ternyata alfa 3 pun menghasilkan yang sama. Nah, kita lihat apakah iterasi keempat hasilnya sama atau tidak berubah. Kita balik lagi ke Windows, ambil R editor atau script. Oke. Nah, ini iterasi keempat. Nah, alfa sekarang kita sebut alfa 4. Nah, ini dia. Oh, ini salah, sorry nih. Jadi alfa untuk iterasi keempat kita sebut alfa 3. Kenapa alfa 3? Karena kita mau mencari alfa iterasi keempat. Jadi rumus L absen theta atau S yang di sini dia akan baca alfanya alfa 3. Di sini juga dia akan baca alfa 3. Oke, kita run sekali lagi untuk melihat itu hasilnya. Kita run selection. Ambil Windows, ambil R editor, ambil konsol. Nah, ini dia. Coba kita panggil alfa 4, alfa 4. Nah, ternyata hasilnya sama saja, tidak berubah. Jadi artinya apa? Proses Newton-Raphson ini sangat cepat konvergennya. Pada iterasi 5 dia sudah konvergen, iterasi keempat dia sudah konvergen. Nah, kita mau coba iterasi kelima, iterasi keenam. Dia sama atau tidak? Kita balik ke konsol. Kita balik ke R editor. Nah, ini iterasi kelima. Iterasi kelima, alfa sekarang kita sebut alfa 4. Kita mau cari iterasi kelima. Jadi alfa yang di sini untuk L absen theta yang dia baca adalah alfa 4. Bukan lagi alfa sebelumnya. Di sini juga alfanya dia sebut alfa 4. Hasilnya kita sebut alfa 5. Kita jalankan, kita lihat run dan selection, ambil Windows, ambil konsol.
Kita jalankan alfa 5. Alfa 5. Ternyata hasilnya sama. Tidak berubah lagi. Bagaimana iterasi ke-6, Pak? Kita coba buka lagi. Alfa 6 bagaimana? Kita copy paste saja ini. Ini kita copy. Kita paste di bawah. Kita ganti. Alfa sekarang sebut alfa 5. Karena kita mau mencari alfa 6. Hasilnya sebut alfa 6. Nah, alfa 6. Kita run. Sekali lagi kita run. Oke, kita panggil di konsol. Kita tengok alfa 6. Alfa 6. Enter. Nah, ternyata hasilnya tidak berubah lagi. Sampai alfa berapapun Anda akan cari, dia tidak akan berubah lagi. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa metode Neutron-Raphson ini cepat konvergen. Cepat konvergen artinya cepat dia menuju kepada suatu nilai tertentu, yaitu nilai 0,494397. Nah, jadi kalau begitu, apakah rumus ini bisa berlaku untuk yang lain? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau ingin menggunakan rumus ini untuk yang lain, ya caranya mudah saja. Hanya saudara tinggal memperhatikan apa L absen theta dan apa L double absen theta. Nah, pada praktikum berikutnya kita akan coba selesaikan Linley dengan cara ini. Jadi kalau begitu, kalau saudara runkan dari awal semua, jadi kalau kita buka Windows, layarnya vertikal, kalau dari awal, ini saya hapus dulu, layar ini saya bersihkan dulu, cara membersihkannya, edit, clear console, bersihkan konsol, maka saya balik ke script, saya jalankan secara otomatis semuanya. Ini secara otomatis semuanya, saya run. Saya balik ke konsol. Nah, ini dia. Jadi semuanya bersih. Hasilnya apa? Saya tinggal panggil saja. Alfa 1 berapa? Alfa 0 dulu. Alfa 0 pasti 0,6. Oke. Alfa 1 pasti 0,4. Alfa 2. Alfa 3. Alfa 4. Alfa 5. Alfa 6. Nah, coba lihat. Hasilnya sudah cantik. Pada iterasi ketiga, keempat, lima, enam, dia tidak berubah. Begitulah pentingnya praktikum ini saya buat agar Anda nampak secara real, inilah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana secara otomatis mengerjakannya? Adakah cara otomatis? Ya, dalam R itu sendiri ada namanya looping, pengulangan. Bisa menggunakan for, bisa menggunakan while, dan terserah. Nah, kalau kita lihat bahasanya nih dia. Nah, nih. Jadi, ini adalah bahasa satu program untuk menjalankan tepat sasaran mencari nilai alfa yang diinginkan. Jadi kita tidak jalankan satu-satu, dia terus dapatkan hasil yang errornya itu selesai setelah kecil dari 10 pangkat min 6. Artinya selisih error ini alfa dengan alfa awal, alfa all itu selisihnya kecil dari 10 pangkat min 6. Jadi caranya bagaimana? Jadi kalau kita lihat program ini, kalau saudara baca nanti bisa untuk seluruh program. Caranya n length data, div itu nanti adalah pengiterasinya nanti langkah pertama, kedua, jadi dimulai dari satu dulu. Alfanya itu nilai awal, alfa 0. L itu log likelihood. Ini data di log likelihood. Nah ini while, bahasa untuk merun, mengulang-ulang, melooping. Sehingga errornya itu nanti
selisih errornya tadi nanti adalah sangat kecil sekali. Jadi yang diperlukan tetap kita sebut alpha all itu alpha. Jadi alpha all zamannya alpha. Jadi alpha all nanti dia alpha. Karena nanti di sini alpha pertama sekali dia sebut alpha 0. Ini alpha 0, 6. Jadi S-nya tetap bahasa yang tadi L absen theta, J bar tetap bahasa tadi L double absen theta, alpanya tetap ini rumusnya, ini ada log likelihood. Nah ini pemberhentiannya diff tadi katanya selisih nilai absolut, nilai mutlak selisih antara alfa dan alfa not itu harus sangat kecil. Kecil dari 10 pangkat min 6. Nah, inilah program yang nanti yang bisa saudara gunakan secara langsung tanpa digunakan satu-satu. Jadi kalau kita mau run, kita sorot, oke, kita run selection, oke, kita pindah ke Windows, ke konsol maksudnya. Nah, cara memanggilnya, ambil namanya NR muon, Newton Raphson muon, distribusi muon namanya. Copy di sini, letak di sini, paste. Nah, hilangkan function dan tanda kecil kurang ini. Nah, ini dia. Enter. Nah, inilah iterasi yang terakhir yang kita peroleh tadi. Iterasi yang tidak akan berubah sehingga iterasi berapapun. Nah, di sini kita tidak melihat bahwa adanya kerumitan dalam menentukan nilai berapa aslinya parameter tadi. Nah, ini adalah proses yang disebut dengan menggunakan proses pengulangan atau looping tadi. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, namanya adalah NR muon, nama itu terserah. Newton Raphson muon, muon namanya fungsi densitas muon yang kita bahas tadi. Function ini ingat isinya adalah yang mengakibatkan program tadi bisa jalan. Tentu isinya data X. Tentu data X di awal telah kita buat. Buat dulu X namanya data. Terus nilai awal. Terus error, selisih alfanya tadi harus ada. Lalu kita jalankan N. Kenapa harus pakai N? N itu length data, banyaknya data. Karena pada log likelihood kita memerlukan N. Jadi makanya kita definisikan dulu N, length data, panjang data. Kalau tadi datanya banyaknya data, bukan jumlah ya, banyaknya data. Ini diff artinya nanti dia dilakukan proses pengulangannya itu dari 1 dan seterusnya. Oke. Alpha 0 dan L ini adalah log likelihood while. Nah, ini baru bahasa pengulangan. Alpha all alpha artinya sama dengan tadi alpha yang di sini dia akan baca alpha all. Nah, nanti kalau dia dapatkan alpha yang kecil dia akan ulang terus, dia akan ulang hasil iterasi nanti dia akan ulang menjadi alpha all lagi. Dia akan ulang terus sampai selisih antara alpha dengan alpha all itu adalah sangat kecil sekali, diferensial, diff, selisih. Oke. Nah, list ini tentu yang diinginkannya itu alpha dan L double absen theta-nya. Jadi ini merupakan pengalaman. Jadi kalau nanti saudara akan melaksanakan menggunakan ini, contoh besok NR Linley. Jadi NR Linley tetap kita gunakan X, alpha 0-nya ada. Kalau menggunakan alpha, theta, theta. Kalau ganti theta 0, epsilon, error. Semuanya tetap dia ada N, ada diff, ada alpha. Nah di sini beda. Di sini tentu nanti log likelihood Linley. Semuanya sama, while sama, tanda kurung sama, alpha all sama. Kalau dia pakai theta itu namanya theta all sama dengan theta. Nah S-nya tentu akan berubah. Tergantung L absen theta dari Linley. J bar L double absen theta dari Linley. Nah ini theta
Theta tambah SJ bar. Ini adalah log likelihood. Jadi ini bahasa program ini sudah baku yang dapat digunakan untuk fungsi densitas peluang yang memiliki satu parameter yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan cara manual seperti yang ditunjukkan oleh distribusi eksponen. Kalau eksponen tidak perlu cara berkomputer. Oke, jadi silakan saja nanti Linley kita akan coba pertemuan berikutnya pada praktikum berikutnya. Bagaimana Linley dapat digunakan, bagaimana program ini dapat kita gunakan untuk Linley. Mungkin namanya besok kita rubah menjadi Linley. Nah, kita rubah. Yang lainnya sama persis. Nah, tentu log likelihood-nya berubah. Karena fungsi densitas Linley berbeda dengan fungsi densitas muon tadi. Jadi kalau begitu, sangat berharga yang saudara dapat pada praktikum hari ini. Saudara bisa melihat bagaimana canggihnya R dalam mengeksekusi cara berkomputer untuk maksimum likelihood. Saya rasa pertemuan praktikum kita pada malam yang ceria ini sangat menarik sekali. Apa yang kita bahas pada malam ini sangat berguna sekali untuk kemajuan Anda. Sekali lagi tentu kalau kita mau ulang, kita coba lihat bahasa, kita run dulu. NR muon ini kita run, lalu cari run selection, Windows Console, ini hasilnya. Oke, cara memanggilnya, copy saja NR muon ini, copy, letakkan di bawah, paste, lalu hapuslah function hingga tanda kecil kurang tadi. Enter, lalu inilah hasil parameter yang kita inginkan. Jadi kalau begitu kita sudah lihat bagaimana caranya manual, iterasinya satu persatu kita lakukan. Lalu bagaimana iterasi tadi kita gunakan kelebihan R ini ada fasilitas looping di dalamnya. Tinggal hanya kita memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk memanfaatkan looping tadi. Nah, bagi mahasiswa yang lemah dalam, bukan lemah, memang saya S1 pun saya dulu tidak bisa. Tapi kalau kita belajar secara manual, silakan pelajari buku-buku yang ada. Kalau pada tahap sekarang ini cukup kita melihat, memahami, memakai. Jadi setengah paham, setengah pakai, setengah paham. Jadi yang dikatakan setengah paham itu apa? Bisa merubah S, L absen theta, bisa merubah L double absen theta, mengerti maksudnya ini apa, ini adalah rumus dari numerik, mengerti fungsi while itu kenapa ada seperti itu baru tahap setengah paham. Lalu setengah paham, setengah pakai, belum total paham. Karena kalau total paham nanti kita belajar kenapa tanda kurung kurawalnya di sini ada satu, di sini ada satu, di sini ada satu, di sini ada satu. Itu merupakan hal yang rumit karena kurung kurawal ini sangat berarti dalam pemrograman looping. Oke, cukup sekian dulu pertemuan yang sangat menarik ini. Saya rasa kita telah berhasil sukses melakukan praktikum, menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan R. Sampai jumpa pada praktikum-praktikum selanjutnya. Semoga Anda tetap sehat dan bersemangat berkuliah pada musim pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.